Halo, assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Ketemu lagi dengan saya Daru. Tentunya di channel hobis kesayangan kita semua, Taraka Garage. Hari ini saya akan merepost liputan dari e-Channel TV. Thank you e-Channel TV yang sudah meliput kedua kalinya Taraka Garage. Kali ini adalah koleksi motor-motor custom kita. Yang ya ada beberapa yang kita koleksi. Mau lihat seperti apa? Silahkan ikuti perjalanan dari e-Channel dan Taraka Garage. Om Daru, ngapain? Biasa, lagi ngeluarin lagi nih. Kirain ada perlu apa motor dikeluarin semua? Enggak, Gue mau lagi. ngobrol lah. Oh, boleh. Yuk. Om Daru, apa kabar Om? Gimana, apa kabar? Baik. Kirain ada apaan keluarin motor semua? Lagi iseng sih, udah Iseng. jogrok 5 tahun nih motor. Oh ya? Iya. Ini motor apa sih Om? Ini namanya Lambretta LD tahun 59. Oke, stop dulu. Kita belum kenalin sama teman. Oh iya. Oke. Halo, Benar. Sobat Hobi. Ketemu lagi sama gue Wahyu Diwa, masih dalam program Kolekdol. Di mana program yang akan membahas seputar koleksi dan hobi. Kali ini seperti episode-episode yang sebelumnya gue pernah main ke rumah Om Daru. Saat itu sih gue belum lihat koleksi yang lain, ternyata ada. Ternyata ini Banyak. koleksi banyak yang Odong-odong. enggak juga sih. Ayo kita bahas satu persatu. Om, coba ini. Ini apa Om? Lambretta ya? Iya, ini Lambretta LD tahun 59. Jadi ya cerita lama lah ya. Dulu gua ceritanya freak banget lah sama Vespa, suka banget. Dan Lambretta itu sukanya model ini LD. Jadi dia bentuknya seksi banget kayak onta. Panjang ya dia? Panjang, Ha-ha. dia begini berliku dan dia two seater tapi misah. Oke. Misah dan ini unik nih, ada pegangan nih. Ha-ha. Gitu. Oh ya. Ini masih Ya unik nih ini. masih Ah. asli ya. Siapa Nah, lagi? ini anak gua nih. Ih. Anak gua yang kedua baru pulang sekolah. Sekolah pakai itu? Iya, dia sekolah. Asik. Keren. Aduh. Halo, Dek. Apa kabar? Ih, sekolah Gimana? pakai gitu Lancar? keren banget. Amin. Oke. Kita lanjut dulu nih. Oke, Om, speedometer segala macam ini masih asli semua apa udah gado-gado sih? Kalau ini masih asli, jadi boxnya asli, speedometer asli dan segala macam asli. Yang tidak asli dari motor ini adalah mesin. Oh ya? Iya. Kok malah nggak diasliin? Pasti punya cerita ya, aneh nih jadi pasti. ceritanya di pokoknya cerita pendeknya adalah pada saat gua restore. Teman-teman tahu ceritanya. Jadi pada saat saya restore motor ini, ngecat body di temen A, benerin motor di temen B, benerin mesin. Body selesai dong, terus gue bawa tuh ke tempat mesin. Pas sampai di sana ternyata ada musibah lah. Bengkelnya temen yang jago benerin mesin itu habis kemalingan. Dan mesin Mesin Daru Lambretta kebawa. LD ini hilang. Padahal sudah selesai, sudah bulat. Yang hilang bukan mesin saya aja. Ada mesinnya Ninja lah, ada mesin segala macam. Dan akhirnya diganti pakai mesin, coba kita lihat. Ya, jadi Mesinnya jadi mesin ini dulunya saya pakai mesin Husar. Mesin Matic Husar, terus Husar. ternyata Husar itu kan 90 cc 2 tak. Nggak bisa jalan, ini motor terlalu berat. Terus akhirnya dibongkar lagi ganti mesin Mio. Nah, Oke. tuh. Cuman yang uniknya adalah tantangannya ya. Ah, Begitu dia ganti mesin Mio, saya bilang pokoknya gua nggak mau bannya jadi berubah, peleknya berubah. Jadi ban sama peleknya tetap pakai ring 8 dan pakai ban Lambretta, ya udah. Jadi mau nggak mau harus mapas ini ya. Mapas inilah. Karena Om Bo- Daru pengen mempertahankan wheelbase-nya Iya, tetap Lambretta. tetap ya? Lambretta. Ah, oke. Iya. Udah berhasil sih. Cukup bikin happy. Happy. Cukup bikin happy. Jadi lucu dan ini memang belum 100% belum dirapihin dan segala macam gitu ya. Dan Tapi pasti ya- nggak disangka kalau kronologisnya begitu ya. Iya. Nyesel pasti nyesel. Oke. Tapi ya buat gua ini sudah menyenangkan lah. Menyenangkan. Happy, Iya, happy, dan ini happy. habis jogrok juga nih, Mas. Makanya Oh. lagi aduh, Lama Mas? 5 tahun nih habis jogrok. Waduh.
Oh. Habis jogrok 5 tahun, nih ceritanya mau saya hidup-hidupin lagi nih. Makanya dikeluar-keluarin Lagi pas gua lewat ya. dikeluar-keluarin, iya. Oke, lanjut. Di situ gue penasaran tuh ada yang warnanya biru. Ini kayaknya belum lama motor. Iya, ini motor lama rasa baru. Oh, ini ada isu ya? Iya, ini ada isu. Ini Honda Dax. Dax. Jadi, zaman dulu nih, nyokap gue punya motor begini. Oh, nyokap punya? Nyokap punya. Jadi ada fotonya. Nyokap punya motor seperti ini. Ada kakak gue lagi disuapin, lagi duduk di sini. Oke. Nah, terus gue pengen nih motor gini pengen. Agak sulit nyarinya. Ah, ah. Sempet juga mau bikin kan, custom dan segala macam, ngitung-ngitung kok agak Mahal. sulit ya. Maksud gue pengen perfect susah. Nah ternyata tahun 2019 keluar isunya mas, buatan Cina. Cina. Tapi sudah discontinue karena langsung diborong sama orang-orang yang hobi juga. Ya alhamdulillah ada satu orang mau ngelepas. Oke. Ya udah, terus akhirnya dengan sangat happy kita ambil Dax ini ya? Dax. Iya. Berarti ini memang pabrikan? Pabrikan, iya. Jadi Dax ini Nggak pabrikan. ada yang di customize masih? Nggak ada. SITC begini dari Oke. pabriknya. Replikanya Dax. Replikanya Dax. Nah, sebelahnya? Sebelahnya ini mini moto juga nih. iya ini mini motor harian dari anak saya nih. Monkey dibilangnya, Monkey. Dan saya juga pengen nih, terus saya sama anak saya diskusi, yuk kita akhirnya belilah motor ini. Kebetulan motor ini semua sasisnya dan segala macam impor. Tapi Iya. replika juga? Replika import. Terus yang akhirnya dicolok lah pakai mesin Honda. Oke. Jadi deh, jadi motor Berarti harian. Ini sebenarnya memang dari pabriknya sudah begini Iya, ya? dari pabriknya Cuman sudah di begini. swap engine. Iya, ya, di swap engine. Jadi pakai mesin Honda. Lucu juga ini. Dan Iya. sekolah anak pakai ini juga. Iya, dan jadi paling aneh kayaknya di sekolah ya. Terus dia waktu cerita sama papanya di sekolah dia jadi pusat perhatian pasti dong. Iya, katanya guru-guru juga pada nanya. Terus teman-teman juga, ini motor apaan? Unik katanya, motornya lucu. Monkey. Ini udah lama Om, punya itu sama ini. Yang ini Tahun inilah. tahun ini? Iya. Oh, Dua-duanya baru tahun ini nih, baru kesampaian, selesai nabungnya baru selesai. emang sudah lama pinginnya sih. Iya. Memang apa ya? Menurut saya susah ya. Jadi kayak gini susah. Iya. Susah yang sesuai sama selera kita, susah. Jadi Oke. kayak jodoh-jodohan lah kalau main motor-motor beginian. Ya. Motor kecil. Sekarang kita beralih ke dalam garasi ini. Wah, kita lihat lagi nih ada apa di dalam. Eropaan nih. Wah, Eropa nih. Eropa, Itali. ya. Aku baru lihat nih, setang bentuk begini. Oh, Namanya Vespa apa Om? ini Vespa, kalau dibilang sekarang sama teman-teman dibilang Vespa gocapan. Ucapan. Gocapan, memang Vespa ini lahir di tahun 50-an. Ini tahun 56. Jadi dibilangnya Vespa seri VN ya, kalau nggak salah ya. Lampunya di atas, terus stangnya stang sepeda. Dan jujur sih, motor ini memang looks-nya keren, menarik. Tapi kalau dipakainya agak kagok, Mas. Nyaman. Karena posisinya tempat duduk dan stangnya mepet. Jadi kalau belok, ya Memang pabrikannya begitu. iya, ya? pabrikannya begitu. Ini tahun berapa nih? Tunggu. 2005. Dari mana? Dari teman Vespa juga. Dari teman Vespa Iya. juga. Dari teman Vespa juga. Waktu beli keadaannya, fisiknya Looks-nya, gayanya saya udah suka. Gayanya udah begini, warnanya krem, joknya coklat. Terus udah saya repaint dengan konsep yang sama. Ya udah di repaint sih, tapi ya kelamaan jogroknya ya. Sama jogroknya. Kelamaan jogrok. Udah dipakai paling jauh kemana nih? Ini keliling Jakarta kalau yang ini. Di Jakarta ya. Keliling Jakarta aja, belum keluar kota. Kalau yang udah sampai keluar kota, yang ini nih. Ini Ini mah VVB. ini VBB. VBB 65. Ya, ini Vespa 65. pertama saya. Kalau ini Vespa udah keliling-keliling pertama. lah. Didapatkannya sekitar tahun ini? Ini 2003. 2003. Ya, 2003. Tahun 2003 harga berapa nih Om? Oke, 2003 saya dapat ini 3.500.000. 3.500.000. Iya, surat hidup. Hidup. Plat Jakarta. Keadaan masih dandan lah ya. Iya, terus saya repaint dan segala macam dengan konsep Herbie ini karena saya suka desain, jadi ya udah saya bikin Herbie deh, itu ada stripnya, ada nomor 53-nya. Oke. Ya, lah ini udah, kita sekarang merah. Ini motor adventure, semi adventure. Iya, bener. Oke. Kayak trail ya.
Ya masih kategori trail sih. Trail ya? Ini basicnya adalah motor Dengan frame setnya punyanya Jialing. jaling Kancil, motor ya? Cina. Iya, Ah. betul. Cuma kan dia mesinnya kurang greget lah ya. Akhirnya mesinnya diganti pakai mesin Honda juga. Biswap juga pakai Biswap. mesin Honda. Iya, ya udah. Dan ini ya paling yang kita custom konsepnya ya kita kasih bracket lah buat apa ya seolah-olah kayak Postman, terus knalpotnya kita ke atasin, kita kasih bracket buat barang di depan, terus stangnya juga diganti stang trail. Udah. Saat itu mengangkatnya sekitar harga berapa? Di tahun berapa ini? Ini sekarang ini sudah 5 tahun lah. 5 tahun Baru ya? 5 tahun 5 ya. tahun yang lalu. 5 waktu tahun yang lalu? ngangkat bahan 5 tahun yang lalu ngebangun seperti ini habisnya 7 juta. 7 juta ya? Iya. 7 juta. Dari sekian banyak nih koleksi motor Honda tuh, yang paling berkesan yang mana? Sebenarnya semuanya berkesan Pasti karena ada yang paling nih. Yang paling? Yang paling. Mungkin perjuangannya saat mendapatkannya perjuangan banget. Yang Historisnya, Lambretta ya. Ada yang historis beli satu mesin hilang segala gila macam. udah mesinnya hilang terus saya cuekin tuh. Wah, saya cuekin terus akhirnya ganti mesin Husar nggak bisa. Akhirnya pakai Mio dengan beberapa mekanik gonta-ganti. Akhirnya setelah 5 tahun ya alhamdulillah sekarang sudah mulai hidup lagi dan segala macam. Sempet nyerah. Terus kata teman-teman yang hobis, lu nggak boleh nyerah. Ini tantangan lo. Ya udah gas lagi, Mas. Gas lagi dan kayaknya Gas lagi. penasaran lagi ya untuk Penasaran melanjutkan lagi ya. karena bentuknya menurut gua keren sih. Lucu aja gitu. Untuk spesifik untuk roda 2 motor ya, Om Daru punya favorit tuh motornya tuh apa sih? Favorit? Iya, maksudnya berkeinginan lah gitu. Sebenarnya yang lo banget tuh apa sebenarnya gitu? Ada nggak punya karakteristik khusus? Gak ada. Nggak ada. Jadi Tapi kalau orang anak Vespa, karena gue dulu sempat bikin apa ya website ya, karena gue basicnya web designer, gue bikin vesparecord.com. Itu dulu tujuannya adalah gue against ekspor Vespa. Jadi apapun bentuk Vespa lu silahkan kirim ke Facebook kita. Nanti kita masuk ke dalam website. Di website dulu ramai, Mas. Sama lah, saya nge-review tentang Vespa Kongo tuh kayak apa, sejarahnya segala macam. Jadi mengakomodir teman-teman Vespa ya. Oh, dan itu feedbacknya bagus ya? Feedbacknya bagus banget. Nah, cuman dulu kan berjalan 5 tahun lah. Berjalan 5 tahun, terus akhirnya punya kesibukan masing-masing, terus gue juga udah nggak sanggup maintain, akhirnya sekarang stop tuh website. Nah, tapi akhirnya yang Vespa karakter gue ya si Vespa VBB ini. Karena dari dulu begitu gue habis beli, ganti warna, konsepnya udah Herbie gini. Jadi sampai sekarang Vespa ini masih ada. Dan memang menjadi Icon. icon. Iya, ikonnya ini, iya. Kalau 75. sepanjang perjalanan mengoleksi roda 2 motor lah, Vespa segala macam, menurut Om Daru itu yang tingkat kesulitannya tuh yang apa ya? Pas ngapain? Oke. Wah, lu effort banget deh, tuh deh. Makan pikiran Sebenarnya ya. Kalau lagi naik Vespa bannya bocor, itu nggak enak. Asli. Berat ya? Udah dorongnya berat, tukang tambal ban nggak mau nambal Vespa, Mas. Bener, karena dia sangat kesulitan. Kan peleknya 2 pelek jadi 1 ya, yang ring 8 nih. Mereka tuh males banget ngebongkar si pelek jadi dibelah lagi terus nambal ban dalamnya itu males. Jadi sengsara. Makanya kenapa Vespa ada ban serep. Gunanya supaya begitu bocor ya udah. Nah, gua pernah ban serepnya bocor belum ditambal, bannya kempes lagi, udah selesai deh tuh. Asli. Berarti yang hal kayak itu bukan mitos, Mas ya? Misalnya kan ada, aduh lebih baik dorong kebo deh daripada Vespa. Bukan mitos, bener berat ya? Oh, berat, Mas. Oh. Berat, karena kalau dipaksain jalan, robek. Si pentilnya kan dia gini ya. Begitu kita paksain, robek. Terus nyari tukang tambal ban pasti nggak ada yang jual ban dalam ya. Makanya kalau kita touring pasti kita bawa ban dalam, ban serep. Masih ada passion nggak? Masih penasaran motor apa yang langka, yang unik, yang masih dalam proses hunting? Alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada. Yang terakhir saya pengen adalah si Dax itu. Oh, Dax. Iya, Dax. Jadi
pengen si motor kecil si Monkey. Heeh. Kita habis Monkey, pengen banget Dax. Ya alhamdulillah dapet. Ya udah selesai. Tapi yakin itu Mas. Biasanya kalau hobi enggak deh. Pasti ada aja. Kan bicara sekarang. Kalau kita ketemu minggu depan belum tentu. Belum tentu ya. Oh ya, dulu aku pernah dengar Om Daru itu punya salah satu Vespa varian PS ya. PS. Wah. Kayak PTS gitu ya. Oh, SS. SS ya? SS 90. Iya, Itu iya. masih ada? Masih ada di dalam. Nanti kita lihat ya. Oh, boleh. Itu pasti punya, itu kan varian yang langka juga tuh. Iya, jadi SS 90 itu pada saat didesain dia emang buat balap, Mas. Oh gitu? Iya, Itu Vespa makanya balap? Vespa balap. Makanya unik tuh di dalam Vespa-nya itu ada toolkit, di atasnya ada kayak semacam spons. Spons itu buat nahan dada. Jadi karena dia Vespa-nya kecil, dia termasuk small frame. Dan posisi nyupirnya nunduk. Jadi si dadanya nempel ke si atas toolkit itu. Itu memang buat supaya angin lah ya, supaya dibuat dia kompetisi ya? buat kompetisi. Itu masuknya ke Indonesia saat itu sebenarnya dalam sejarahnya Vespa SS itu Masuk resmi. oh, masuk resmi? Masuk resmi. SS 90 masuk resmi. Populasinya sempat lama? Kayaknya aku lihat kok nggak sedikit, banyak sedikit ya? Sedikit karena zaman dulu kan promosi kurang ya. Promosi kurang. Dan mungkin tidak semua orang suka dengan modelnya agak nyeleneh tuh, agak aneh kan. Ada ban serepnya di tengah lah, ada toolkitnya dan segala macam. Sedangkan Vespa kan orang buat belanja ya. Dia ada cantolannya buat bawa belanjaan plastik. Kalau pakai itu kan nggak bisa, Mas. Nyantolin barang di mana? Memang dia kan Buat diproduksi untuk balap. Iya, jadi orang zaman dulu beli Vespa itu ban serepnya dicopot, toolkitnya dicopot, dipasangin deh tuh alat kayak jangkar buat naruh plastik. Itu didapatkannya dari mana Om saat itu? Dari temen sih kalau gitu-gitu. Udah lama? Udah lama. Pakai Vespa aneh-aneh kebanyakan dari temen sih. Harganya ajaib juga dong. Harga ya gitu deh. Ajaib ya. Tapi kita bicara dulu sih ya. Bicara dulu. Tapi kan kalau memang kita ngomongin barang-barang koleksi gini, memang pasarannya emang gelap Mas. Iya, pasarannya gelap. Ya kan sebenarnya barang-barang discontinue soalnya kan, tidak ada di dealer. Sekian banyak, ada niatan dijual nggak? Sampai saat ini sih belum. Belum ya? Iya, kalau Vespa ada beberapa lah yang di bengkel. Pokoknya yang sekarang ada di koleksi di kita sih sementara sudah stop dijual. Kalau zaman dulu iya. Zaman dulu. Kalau bermain kayak gini, seberapa pentingnya komunitas Mas, kalau menurut Mas? Oke, kalau Berbicara buat hobi ya, iya, gitu ya, buat berbicara gua hobi ya. komunitas itu tujuannya buat nambah temen, nambah saudara, nambah wawasan, buat ke situ sih. Sama kalau kita punya kesulitan spare part ya, Iya, pasti. koleksi kita Pasti, kan ya. udah discontinue, berarti Discontinue ya benar. komunitas. Ya lewat membantu komunitas, juga. apalagi sekarang udah gampang ya, ada Facebook lah, ada Twitter lah, ada IG segala macam, tinggal nanya. Sekarang di Facebook tinggal bilang gini, ada yang punya ini nggak? Udah nyaut deh tuh. Iya, kalau kita ikut di komunitas dimudahkan Iya, gitu. kalau zaman dulu kan susah, Mas. Iya, betul. Kita harus nongkrong dulu. Dulu saya nongkrongnya bareng sama teman-teman Pak Kubuwono. Bang Zen, Iya, yang iya. stiker tuh, Iya. Pak Edi, segala macam lah. Masih berlanjut ya? Sampai sekarang kita ada WA group ya. Gitu ya. Jadi jadi kita Vespaan yuk. Ternyata wacana doang. Ini nggak bisa. Ya. Jadi kita lagi berusaha buat ketemuan bareng teman-teman Pak Kubuwono zaman dulu lah. Seberapa sering Mas lo memakai ini? Kan ada yang cuman beli udah taruh. Ini lo kalau bicara zaman dulu ya. Masih kategori yang mana? Coba kita bicara zaman dulu. Bicara zaman dulu ya. Gua kemana-mana naik Vespa. Kemana-mana. Bener-bener Vespa memang. Iya, tapi dulu yang harian Icon. antara si Herbie ini 65 atau Sprint. Yang Sprint lagi di bengkel. Oh, masih ada lagi nih? Ada Sprint sama GS lagi di repaint juga. Kalau dulu memang buat harian dulunya ya? Buat harian. Nah, terus kenapa gua berhenti pakai harian? Gara-garanya lucu juga. Jadi temen gua satu SMA dulu sama Takwa Garden Speed tuh. Terus dia bilang, dia ngeliat gua naik Vespa banget kan, gua naik Vespa. Dia cuma nanya gini, lu nggak ngeri? Kenapa? Pertama ya dia bilang, Vespa itu kan nggak ada sennya. Nggak ada sen Vespa ya? Vespa zaman dulu nggak ada sennya Mas, kecuali dia masuk Amerika. Sama Amerika ada regulasi kan, semua motor tua masuk Amerika harus pakai sen. Makanya dipasangin sen eksternal. Tapi kalau aslinya dari Italia nggak ada. Kenapa gue bilang? Kenapa? Selama ini gue pakai tangan kok, kanan kiri gitu ya. Oh ya udah, terserah lu deh, udah gitu doang. Terus bener kejadian Mas.
saya lagi mau putar balik di arteri, saya gini, tangan saya ketabrak motor. Das! Baru mikir, bener juga ya. Ternyata takwa bener juga. Dan kapok nggak? Kapok. Dan berhenti naik Vespa? Iya, akhirnya Vespa udah ya udah deh, gua nggak pakai buat harian. Jadi sore itu. Iya, akhirnya gue pakai ya udah pakai motor Matic Jepangan ya buat karena kan gue mobile kerjaan kadang cetakan gue ngurusin ke Mangga 2, habis nganterin anak sekolah ke Mangga 2, ntar jemput anak segala macem. Lampu rem biasanya mati, nggak ada, nggak ada sen. Terus remnya nih sering banget silnya bocor. Begitu sil bocor udah kelar deh, pasti nabrak. Fatal. Ya udah akhirnya berdasarkan pertimbangan hal-hal itu udah terus akhirnya untuk harian akhirnya pakai Matic. Oke. Gitu. Dan akhirnya dengan motor-motor Honda ini ya justru bisa harian. Karena dia lengkap sih. Dia proper, iya. Remnya pakem, ada spion, ada sen. Oh, udah. Stylenya masih dapat. Iya. Ya. Bener. Iya, benar-benar memang pentingnya ornamen-ornamen yang ada di betul. Di motor memang bener. ada fungsi. Berfungsi, iya, Mas berfungsi. Daru sudah pernah mengalami bahwa nggak ada sen dan fatal. Iya, jadi ya buat gue pribadi sih gitu. Jadi buat teman-teman yang naik Vespa, it's okay, nggak apa-apa. Pokoknya kalau lo mau belok kanan kiri segala macam harus lebih hati-hati aja. Apalagi teman-teman Vespa kan kebanyakan nggak pakai spion, Mas. Karena di desainnya lo nggak pakai spion tuh. Akhirnya kan sama orang-orang dipasangin dibikin pakai bracket lah, apalah gitu kan. Teman-teman juga mementingkan estetika ya. Iya, estetika. Tapi sebenarnya kan spion kan ada fungsinya. Betul. Gitu. Terus ya pakai akhirnya kadang spion cuma buat eksternal aja, yang penting ada gitu kan, tapi tidak fungsi ya gitu. Pokoknya pesan saya hati-hatilah. Karena nggak enak kalau udah ketabrak. Kalau pesan buat teman-teman yang pengen nyoba koleksi barang-barang tua, pesannya apa yang rasain lo harus gini deh. Oke. Kesabaran lah atau apa? Iya, yang suka motor unik-unik motor tua ya. Yang pasti start awalnya adalah cari temen yang kebetulan punya motor yang kita pengenin. Itu dulu. Buat tempat ditanya-tanya. Tanya-tanya. Gue mau begini-gini nih. Menurut lu gimana? Masalahnya apa sih? Tadi cerita tuh. Nah. Kalau menurut dia jadi masalah buat kita enggak. Oke, kita terima deh tuh. Oke, gas nih. Tapi kalau tiba-tiba jangan deh, ntar gini. Jadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan. Oke. Udah selesai itu, baru nanya lagi. Biasanya kalau bikin berapa habisnya? Kalau beli jadi berapa? Di compare. Di compare. Udah, nabung tuh baru tuh. Begitu nabung, baru kita bisa nentuin. Kita mau bikin, apa mau beli jadi, segala macam. Pas sudah selesai, begitu kita dapat barang ini, kita tanya lagi ke dia. Gue dapet nih barang gini-gini. Gimana menurut lo? Speknya apa? Speknya ini, gini. Dia yang menilai. Oh, ini bagus nih, ini jelek nih, gini. Oke. Harganya berapa? Sekian. Oke, masuk. Gas. Berarti kita harus riset dulu ya? Iya, riset dulu. Pokoknya jangan sendirian. Menurut saya kalau udah main hobi, karena mungkin beberapa orang kan banyak juga yang pengen surprise ya. Diem. Tapi malah itu sama teman-teman nggak bilang-bilang, tiba-tiba beli. Ada masalah? Begitu beli ya, ternyata ada masalah. Nah, itu opsi. Tapi saya tidak memilih opsi itu. Saya lebih memilih opsi itu. Temen dulu, riset dulu, gini, gimana, gitu, oke. Baru gas. Jadi buat itu sih. Buat sobat hobi ada triks dari Om Daru kalau mau coba-coba main koleksi barang-barang tua, riset dulu yang matang, tanya-tanya ke teman, do and don'ts-nya bagaimana, plus minusnya bagaimana, kalau sudah mantap baru gas. Aduh, asik. Sama budget sih, Mas. Oh, budget ya? Iya, budget ya itu kan hubungannya sama teman juga menanyakan harganya di sana kemahalan atau kurang. Intinya adalah riset. Iya, riset. Betul. Karena kan kembali lagi ke barang hobi adalah pasarannya gelap ya. Jadi betul. Pasarnya gelap. Tidak ada standarnya. Asik. Oke, Om. Aduh, thanks banget, gue udah 2 kali mampir ke Taraka. Cuman kali ini episodenya beda, gue bermesin nih. Thank you. Ya gini, aduh, thanks banget udah di... Thank you. Ntar kalau lewat-lewat, iseng-iseng ya mampir aja. Kali ini ke Taraka bukan seperti sebelumnya untuk berbicara BMX, tapi ternyata Om Daru punya koleksi yang berbeda. Koleksi dari Vespa tuanya, Lambretanya yang sempat mesinnya hilang. Aduh, ya oke deh, seru banget ceritanya. Oke, gue Wahyu Diwa. Cukup sampai di sini untuk episode
Oke. membahas tentang koleksi-koleksinya Om Daru. Saksikan terus Kolek Doll hanya di e-channel. Oke, thank you.